kenapa angka kecelakaan turun drastis? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menkes, tapi saya ingin bertanya ke Pak Kapolri dan juga Pak Menhub, apakah penerapan rekayasa lalu lintas ini sudah dibilang efektif, maka dari itu angka kecelakaan menurun atau seperti apa? Terima kasih. Oke, satu lagi sama data jumlah pemudik lebih spesifik Bapak. Terima kasih. Oke. Pak. Enggak ingat ya? Baik, terima kasih. Jadi angka yang kita hitung tadi terkait dengan puncak arus mudik, ini tentunya kita melihat dari seluruh jalur tol yang masuk dan juga kita menghitung jalur arteri, baik yang dari arah timur maupun dari arah Sumatera yang masuk ke Jakarta. Kemudian tentunya prediksi puncak mudik tetap akan tinggi di hari ini, tadi malam, dan sebelumnya. Dan mudah-mudahan dengan adanya kebijakan dari Menpan RB ini juga bisa membantu. Tapi yang paling utama adalah kita bersyukur bahwa dengan pengaturan rekayasa yang ada terkait dengan penerapan kontraflow dan yang terbaru adalah one way lokal dan pengaturan terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat di rest area ini tentunya juga memberikan kontribusi dalam hal menjaga keselamatan masyarakat, karena memang selalu disosialisasikan untuk terus menjaga keselamatan, karena apabila capek silakan untuk istirahat, karena memang kita tidak mau masyarakat memaksakan diri untuk cepat sampai. Jadi pada saat telah kita berikan saran untuk istirahat, dan saya kira ini menjadi hal yang kita lihat hasilnya, dan mudah-mudahan sampai dengan selesai arus balik nanti angka-angka ini bisa terus kita jaga. Kemudian total yang saat ini melaksanakan mudik, ini khusus yang di jalur tol ya, ini angkanya 2,178 juta. Tahun lalu 2.168.000. Jadi ada peningkatan. Jadi itu yang tentunya menjadi evaluasi kita untuk terus melakukan perbaikan agar di tahun 2026 nanti ataupun menyelesaikan rangkaian arus balik ini betul-betul bisa kita jaga dan kita pertahankan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat siang Pak, saya Nurul Zenita dari Metro TV. Mau tanya, tadi Pak Kapolri bilang pemudik ini naik 0, sekian persen dan ini merupakan angka dari jalur tol dan juga jalur arteri. Tapi pada tanggal 1 April kemarin dari Kemenhub ini bukannya bilang kalau jumlah pemudik ini turun ya dibanding tahun lalu. Nah ini perbedaannya di mana Pak? Apakah ini artinya banyak pemudik yang lebih memilih transportasi umum ketimbang pakai kendaraan pribadi ataupun lewat jalan tol atau gimana? Atau memang ada perbedaan data atau selisih gitu Pak? Terima kasih. Baik, kalau mengenai data, kalau tadi yang disampaikan Pak Kapolri adalah data yang dari jalan tol, sedangkan kami adalah yang bersifat nasional, dan sampai saat ini kami fokus adalah pada penyelenggaraan arus mudik maupun arus balik. Nanti ada saatnya kami akan mengkompilasi semua data sehingga tidak muncul data seolah berbeda. Ya, jadi tadi yang disampaikan Pak Kapolri adalah benar, itu adalah arus mudik untuk jalan tol maupun jalan arteri. Saya rasa itu cukup. Belum, karena kami memang saat ini fokus untuk penyelenggaraan angkutan balik dan mudik dan balik. Ya Pak, mungkin satu lagi, saya Teguh dari Berita 1. Ini terkait dengan regulasi yang tahun ini diterapkan Pak, terkait sistem kontraflow ataupun sistem rekayasa lalu lintas yang dilakukan secara bertahap, di mana memang kalau kita misalnya melihat keluar di jalur arteri itu
beberapa titik, contohnya seperti di Cirebon itu ada penumpukan sedikit Pak. Apakah sudah ada evaluasi Pak sejauh ini terkait penerapan tersebut? Kedua mungkin ke Pak Menkes, Pak ini kan saya memantau di sini 2 minggu hujan terus Pak, intensitasnya cukup tinggi. Ini ada peningkatan penyakit yang mungkin diderita oleh pemudik seperti ISPA, DBD dan lain-lain. Datanya selama mudik ini ada nggak Pak? Terima kasih. Baik, jadi tentunya tadi kita sampaikan bahwa terkait dengan rekayasa ini tentu terus kita melakukan perbaikan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa one way lokal ini baru kita terapkan di tahun 2025 ini, dan ini ternyata kita lihat cukup efektif sehingga kemudian bisa mengatur antara kepadatan di arteri dan yang ada di jalur tol untuk bisa kita lakukan perimbangan, walaupun tentunya tetap masih ada kepadatan ya. Namun demikian secara umum ini tetap tidak menunggu lama. Itu yang pertama, sehingga ke depan tentu kita terus akan melakukan perbaikan, melakukan evaluasi terhadap rekayasa yang ada, termasuk juga tadi dari Jasa Marga menyampaikan akan mempersiapkan sistem barrier untuk mengganti kontraflow. Ini juga saya lihat akan jauh bisa membuat proses rekayasa akan menjadi lebih baik. Di satu sisi pemasangannya juga jauh lebih cepat dan tentunya membuat masyarakat yang kemudian melalui jalur-jalur tersebut akan lebih aman, karena peristiwa kontraflow kemarin ini mungkin karena mengantuk nggak terlihat, terus kemudian sempat ada yang istirahat di bahu yang salah sehingga kemudian terjadi laka. Mudah-mudahan di tahun depan ini bisa kita antisipasi dengan perbaikan rekayasa yang ada. Terima kasih. Ini tadi kan jalan sama Pak Kapolri itu mulai dari kilometer berapa Pak? 414. Itu di mana tuh? Di Jawa Tengah ya. Jadi yang Jawa Barat cepat itu Kepala Dinas Kesehatannya langsung kirim ke saya. Tapi saya kasih yang Jawa Tengah dulu, karena tadi di kilometer 414 kita kan ada Japin rumah sakit di Jawa Tengah 361, kemudian poskonya ada sekitar 200-an ya, di sekitar jalan tol. Yang masuk ke posko itu 199. Jadi yang masuk ya, yang dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit itu 182. Dari 182 itu yang paling banyak 115 benar itu adalah ISPA. ISPA itu gangguan pernapasan lah. Itu biasanya batuk, pilek. Penyebabnya adalah biasanya kemasukan bakteri. Jadi dia lemas, tahu tubuhnya nggak bagus, kemasukan bakteri, flu, batuk, segala macam sampai sakit kepala. Nah, yang Jawa Barat ini baru dikirim sama Ibu Vini. Ibu Vini itu di sana yang pakai jilbab. Jadi begitu ditanya langsung dia kirim. Ini rumah sakitnya 301 gitu ya, pos kesehatannya 314. Yang paling banyak dilaporkan nomor 1 adalah hipertensi, ya, darah tinggi, mungkin stres nih, kurang tidur sama mungkin juga macet ya. Kemudian ada juga influenza, jadi sama tadi sama gastritis itu sakit perut. Ini sakit perut sama influenza sama. Influenza itu masuk bakteri lewat hidung, sakit perut itu masuk bakterinya kumannya masuknya lewat mulut. Biasanya kalau sini makan nggak cuci tangan segala macam kotor masuk, daya tahan tubuh kita nggak ini, ya udahlah. Kemudian biasanya diare atau buang air. Nah itu yang paling banyak. Jadi buat teman-teman, memang biasanya kalau musim hujan ya masalah penyakitnya satu, bakteri masuk dari hidung jadi pilek, flu segala macam, atau masuknya lewat tangan kotor, nggak cuci tangan, masuk ke mulut, kemudian jadi diare, buang air. Yang penting gimana? Yang penting adalah supaya cukup tidur, karena daya tahan tubuh kita kan harusnya bisa melawan kuman-kuman itu sendiri. Tapi kalau enggak ya mampir ke pos kesehatan, nanti bisa dikasih obatnya sama teman-teman kesehatan. Terima kasih.
konferensi pers di gerbang tol Cikatama oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada Menteri Perhubungan Budi Purwagandi serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pada intinya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini menyampaikan bahwa saat ini sudah ada 52% pemudik atau kendaraan yang masuk ke Jakarta sebelum dilaksanakan one way nasional, itu juga sebelumnya ada dilakukan one way lokal. Dan berdasarkan data sendiri, mudik balik angkanya meningkat 0,6% dibandingkan pada tahun 2024. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mudik ini mengalami peningkatan. Pemirsa, di puncak arus mudik Lebaran 2025 Minggu pagi tadi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka secara langsung sistem satu arah dari gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ditemani oleh Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, dan Gubernur Jawa Tengah membuka secara resmi sistem satu arah yang dimulai dari gerbang tol Kalikangkung sekitar pukul 9.30 pagi tadi. Hal ini dilakukan melihat kecenderungan peningkatan jumlah kendaraan yang mengarah ke Jakarta dan sekitarnya. Pemberlakuan sistem satu arah nasional ini akan dilakukan hingga kilometer 70 gerbang tol Jakarta Cikampek. Sistem satu arah akan dievaluasi dengan melihat perkembangan yang terjadi di kilometer 70 usai penerapan sistem satu arah hari ini. Tentunya kita juga tetap mempersiapkan alternatif lain apabila dengan one way nasional ini ternyata kemudian tetap masih ada kemacetan, dengan mempersiapkan strategi, mempersiapkan Cisumdawu untuk menjadi pengurai, dan juga kita sudah dapat bahwa apabila itu diperlukan untuk tarif tolnya akan digratiskan. Jadi jalur arteri sejauh ini masih bisa digunakan dan tidak menjadi kendala buat para pengguna jalan, khususnya dari arah Jakarta mau ke arah timur. Karena kami juga siapkan jalur Japek 2 fungsional yang akan mengurai arus yang dari arah Cipularang. Dan sejauh ini itu sudah sangat memadai sehingga bisa. Pemirsa, sebanyak 260.000 kendaraan telah melintas menuju Jakarta pada arus balik mudik 2025 di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Jasa Marga memperpanjang sistem kontraflow lokal 2 lajur untuk mengurai kepadatan. Kepadatan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama mulai terlihat menuju arah Jakarta. Antrean kendaraan didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan bus antar kota provinsi. Untuk mengurai kepadatan, Jasa Marga memberlakukan sistem kontraflow lokal dari kilometer 70 hingga kilometer 36 diberlakukan sebanyak 2 lajur untuk mengurai kepadatan. Rencananya Kapolri akan melakukan kunjungan ke pos pantau gerbang tol Cikampek Utama siang ini, sekaligus rangkaian pemberlakuan sistem one way nasional dari titik gerbang tol Kalikangkung menuju titik gerbang tol ke Cikatama. Sementara itu, memasuki momen puncak arus balik, situasi jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 62 terlihat ramai, didominasi kendaraan pribadi dan bus antar kota antar provinsi. Tercatat lebih dari 96.000 kendaraan sudah melintas dalam kurun waktu 24 jam pada Sabtu kemarin. Diprediksi pada 6 April ini akan ada lebih dari 100.000 kendaraan melintas di tol Jakarta Cikampek menuju arah Jakarta. Sebagai antisipasi kepadatan arus lalu lintas, diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow 2 lajur dari kilometer 70 ke kilometer 47 yang dilanjutkan dengan kontraflow 1 lajur hingga kilometer 36. Sementara itu, sistem buka tutup akses masuk rest area di kilometer 62 juga diberlakukan secara situasional untuk mengurangi antrian kendaraan yang masuk ke rest area.
Volume kendaraan yang dari arah Jakarta menuju Cikampek terjadi kemacetan panjang hingga 5 km lebih. Tingginya volume kendaraan membuat kemacetan parah karena kendaraan yang mengarah ke Cikampek hanya bisa dapat digunakan 2 lajur saja. Sedangkan 2 lajur lainnya dipergunakan untuk jalur kontraflow. Dampak dari kemacetan parah ini, ribuan kendaraan yang mengarah tujuan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat terpaksa harus menguntai panjang dan merayap untuk sampai ke gerbang tol Cikampek Utama. Pemirsa, kita akan memantau langsung bagaimana arus balik terkini di gerbang tol Cikatama. Sudah ada rekan Camar Haenda. Selamat siang, Camar. Bagaimana suasana terkini di gerbang tol Cikatama? Ya baik, selamat siang Diandra dan juga pemirsa. Untuk situasi dan kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama pada siang menuju sore hari ini sudah terpantau kepadatan. Namun ini bisa terurai dengan cepat dengan menggunakan sistem one way setelah kontraflow. Dan baru saja berlangsung kunjungan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta dengan Menteri Kesehatan serta Menteri Perhubungan. Total secara keseluruhan ada sebanyak 2,1 juta pemudik di tahun ini yang menggunakan jalur tol, dan ini meningkat 0,6%. Sementara 52% dari kendaraan ini sudah pulang ke Jakarta dengan menggunakan 4 gerbang tol utama, dan salah satunya adalah di gerbang tol Cikampek Utama yang tadi juga sudah disampaikan oleh Kapolri. Kemudian juga angka kecelakaan disebutkan menurun sebesar 18%. Hal tersebut dikarenakan berhasilnya sistem rekayasa lalu lintas serta kontraflow atau sistem one way, yang mana ini bisa mengurangi tingkat stres dari para pemudik. Sampai saat ini sistem kontraflow masih diberlakukan, terutama di titik saya melaporkan saat ini dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 37 dan juga 36, baik 2 lajur maupun juga 1 lajur. Yang saat ini menjadi fokus dari pihak kepolisian yang sesuai dengan arahan dari Kapolri adalah bagaimana nantinya puncak arus mudik ini bisa dipantau sampai dengan selesai, di mana besok juga diprediksi masih akan terjadi lonjakan dari arus mudik atau arus balik yang akan menuju ke Jakarta, karena seperti yang disampaikan tadi baru ada 52% para pemudik yang sudah kembali ke Jakarta. Diperkirakan pada malam hari ini akan menjadi puncak dari arus balik 2025, dan sejumlah antisipasi juga dilakukan. Salah satunya adalah penyiagaan dari jalur alternatif Jakarta Cikampek Selatan dan juga tol Cisumdawu. Sistem khusus nantinya juga akan diterapkan untuk mengurangi kecelakaan kendaraan di tol, di mana sebelumnya disampaikan oleh Kapolri ada kecelakaan yang terjadi dikarenakan para pemudik ini kurang berhati-hati dalam memperhatikan sistem kontraflow yang ada. Dan Menteri Perhubungan tadi juga sempat memberikan statement bahwa pengaturan arus balik dan juga arus mudik tahun ini jauh lebih baik dan juga terorganisir dengan baik. Menteri Kesehatan ini menyebutkan bahwa tingkat stres yang menurun menyebabkan berkurangnya angka kecelakaan pada tahun ini. Kemudian juga beliau menyampaikan beberapa penyakit yang mayoritas diderita oleh para pemudik, diantaranya adalah infeksi saluran pernapasan seperti influenza, kemudian juga tekanan darah tinggi atau hipertensi dikarenakan kemacetan ataupun juga berbagai faktor lainnya. Sampai saat ini kami masih terus memantau situasi di gerbang tol Cikampek Utama, dan bisa kami sampaikan bahwa titik saat ini atau situasi dan kondisi saat ini adalah titik terpadat pada masa arus balik 2025. Dan kita akan lihat apakah pada malam hari nanti akan semakin ramai atau tidak, serta sistem kontraflow dan juga sistem one way ini berhasil atau tidak untuk bisa mengurai kemacetan yang ada. Sementara demikian, Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda langsung dari gerbang tol Cikatama, Camar Haenda. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.